Perkenalkan, nama saya Elok Robiatul Adawiyah dari Prodi PGMI. Dan saya Bella Umro Isya Febrianti dari Prodi PGMI kelas D2. Nah, di sini kita akan menjelaskan materi tentang fikih masjid. Nah, di dalam materi fikih masjid ini akan diulas materi mengenai keutamaan masjid, hukum-hukum masjid, aktivitas di dalam masjid, manajemen masjid, fungsi masjid. Dalam sub hukum-hukum masjid akan dibahas mengenai syarat pembangunan masjid, adab ketika di masjid, sunah-sunah di dalam masjid, dan juga aktivitas ketika di dalam masjid. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari masjid secara bahasa. Masjid berasal dari kata sajadah yang artinya bersujud. Nah, kata masjid ini adalah isim makan bentukan kata yang bermakna tempat sujud. Sedangkan masjid adalah isim zaman yang bermakna waktu sujud. Nah, yang dimaksud dengan tempat sujud sesungguhnya adalah sholat. Namun, kata sujud yang digunakan untuk mewakili sholat lantaran posisi yang paling agung dalam sholat adalah posisi bersujud. Misalnya An-Nasafi. An-Nasafi menyebutkan di dalam kitab tafsirnya bahwa definisi masjid adalah rumah yang dibangun khusus untuk salat dan beribadah di dalamnya hanya kepada Allah. Sedangkan menurut Qadhi Iyad, masjid ini adalah semua tempat di muka bumi yang memungkinkan untuk menyembah dan bersujud kepada Allah. Nah, ada beberapa istilah masjid yang digunakan oleh masyarakat seperti al-jami. Al-jami yang dimaksud adalah tempat berkumpulnya orang-orang secara rutin. Ada juga yang menyebutnya surau, langgar, terus dan sebagainya. Berikutnya adalah keutamaan masjid. Masjid ini adalah rumah Allah SWT yang paling mulia, yang berisi orang-orang yang tunduk dan sujud kepada Allah SWT. Di antaranya, keutamaan masjid ini adalah yang pertama, sebaik-baik tempat di bumi. Nah, kalau ada tempat yang paling mulia di sisi Allah di dunia ini, di zaman sekarang, maka tempat itu adalah masjid. Coba mana lagi selain di masjid? Apakah di mall? Apakah di tempat pariwisata, di pantai? Apakah itu semuanya termasuk hal yang paling mulia? Tidak, bukan. Yang pastinya adalah masjid yang paling mulia. Nah, masjid-masjid di muka bumi ini menjadi tempat yang paling baik dan paling mulia. Namun sebaliknya, kalau ada tempat yang paling buruk di muka bumi, maka tempat itu adalah pasar. Menurut buku yang saya baca seperti itu. Pasar. Kenapa sih pasar disebut tempat yang paling buruk? Karena pasar itu adalah tempat kemaksiatan dan juga tempatnya kecurangan, seperti kecurangan dalam timbangan, seperti riba, gosip. Nah, itu semuanya hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Nah, yang kedua, keutamaan dari masjid ini adalah masjid adalah sebaik-baiknya majelis. Nah, kalau pada hadis di atas yang mengenai keutamaan masjid, disebutkan bahwa masjid adalah sebaik-baik tempat, maka pada bagian ini disebutkan secara lebih spesifik lagi, bahwa masjid adalah sebaik-baiknya majelis. Majelis ini sering diistilahkan sebagai sebuah forum, tempat kita membicarakan sesuatu, seperti perkumpulan. Nah, terkadang majelis itu juga bermakna sebagai institusi atau badan seperti istilah majelis ulama. Nah, terkadang majelis ini merupakan tempat melakukan akad, seperti istilah majelis akad. Terkadang majelis itu bermakna seperti tempat belajar atau menyampaikan sebuah ilmu, seperti istilah majelis ilmi. Semua majelis itu menjadi baik apabila dilakukan di dalam masjid. Nah, dan yang ketiga, keutamaan dari masjid adalah menerangi penduduk langit. Bila kita memandangi langit di malam hari yang cerah dari tempat yang jauh dari perkotaan,
maka kita akan merasakan bagaimana bintang-bintang itu bertaburan memenuhi langit. Selain enak dan indah dipandang, bintang-bintang itu juga bermanfaat buat para musafir yang lagi perjalanan jauh untuk menentukan arah selatan, utara, barat, dan timur. Nah, maksud dari menerangi penduduk langit adalah bahwa para malaikat itu suka dan memberi pahala serta memberi nilai tersendiri pada masjid-masjid tersebut. Nah, berikutnya adalah fungsi masjid. Fungsi masjid ini ada 2 sub, yakni fungsi utama dan juga fungsi penunjang. Nah, fungsi utama dari masjid ini adalah sebagai ibadah, seperti ibadah sholat fardu. Sholat fardu ini adalah ritual ibadah yang paling utama untuk dilakukan di dalam masjid. Nah, di masa Rasulullah SAW, Masjid Nabawi menjadi pusat tempat sholat 5 waktu, di mana nyaris tidak ada orang yang meninggalkannya, bahkan orang-orang buta sekalipun. Yang kedua adalah sholat tarawih. Sholat tarawih ini adalah sholat sunnah yang dianjurkan. Sholat sunnah ini dilakukan ketika puasa Ramadan. Nah, salat tarawih dikenal sebagai salat yang dilakukan pada malam bulan Ramadan ya. Dahulu Rasulullah SAW pernah melakukannya di masjid bersama dengan beberapa sahabat. Namun pada malam berikutnya jumlah mereka menjadi bertambah banyak dan semakin bertambah lagi pada malam berikutnya. Yang ketiga adalah sholat tahiyatul masjid. Nah, masjid adalah bangunan yang memiliki kemuliaan tinggi, sehingga untuk memasukinya, setiap muslim disunahkan untuk melakukan ritual khusus, seperti sholat 2 rakaat sebagai penghormatan atas bangunan suci tersebut. Yang keempat adalah i'tikaf. I'tikaf adalah berdiam diri di masjid. Ketika berdiam diri di masjid, kita tidak hanya diam, namun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berzikir, melakukan sholat-sholat sunnah lainnya, sholat tasbih, sholat hajat, dan sholat-sholat lainnya. Yang kelima adalah bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah fungsi penunjang. Nah, masjid di masa Rasulullah SAW bukan hanya berfungsi sebagai pusat ibadah saja, tetapi juga sekaligus berfungsi sebagai pusat pendidikan, pusat informasi, atau juga berfungsi sebagai tempat untuk bersosialisasi, bahkan juga digunakan untuk mengatur negara dan juga perang. Yang pertama adalah sebagai pusat pendidikan. Biasanya kalau di masjid-masjid kadangkala digunakan untuk TPQ, untuk belajar ngaji, belajar diniyah, ataupun pengajian-pengajian lainnya. Yang kedua, masjid sebagai pusat informasi masyarakat, seperti kapan acara Isra Mi'raj, seperti kapan puasa itu dilaksanakan, lalu berbagai informasi mengenai acara di masyarakat. Yang ketiga, menjadi pusat pengobatan dan juga pusat kesehatan. Dulu pada zaman Rasulullah, ketika peperangan terjadi, Masjid Nabawi digunakan sebagai pusat pengobatan dan juga pusat kesehatan bagi korban-korban yang terkena perang. Berikutnya adalah sebagai tempat akad nikah, sebagai tempat bersosialisasi, tempat mengatur negara dan juga strategi perang. Berikutnya adalah syarat-syarat membangun masjid. Nah, syarat asasi yang harus dipenuhi dalam membangun masjid terutama adanya jamaah yang akan melaksanakan salat 5 waktu di masjid tersebut. Selain juga ada tempat yang ditetapkan, dan yang lebih penting dari semua itu adalah keberadaan seseorang imam masjid dengan segala syarat dan juga ketentuannya. Nah, yang pertama adalah jamaah. Mengapa jamaah ini menjadi penting sebagai syarat-syarat pembangunan masjid? Nah, keberadaan jamaah ini menjadi penting karena fungsi yang paling utama dari sebuah masjid adalah terlaksananya salat wajib 5 waktu. Sehingga pada dasarnya bila suatu tempat tidak berpenghuni, maka tidak dibutuhkan masjid. Dan bila suatu tempat sudah mempunyai masjid yang cukup punya daya tampung, belum lagi diperlukan berdirinya suatu masjid baru. Nah, syarat-syarat pembangunan masjid yang berikutnya adalah
mempunyai tempat. Pada dasarnya, sebuah tanah di muka bumi ini boleh dan layak dijadikan masjid, sehingga tidak ada syarat tertentu bahwa sebuah masjid itu harus memiliki bangunan yang tinggi, besar, dan juga megah. Juga tidak ada syarat bahwa bangunan masjid itu harus punya kubah, menara, ataupun karpet dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah adab ketika di masjid. Masjid adalah tempat ibadah yang suci dan juga sakral. Setiap muslim wajib menghormatinya. Maka dari itu, di sini akan diulas mengenai adab-adab di dalam masjid. Yang pertama adalah larangan. Nah, larangan ketika di dalam masjid seperti meludah, memasukkan najis, berjual beli, mengumumkan kehilangan, membuat kegaduhan, pengadilan dalam masjid, dan juga eksekusi hudud dan takzir. Yang berikutnya adalah kebolehan. Kebolehan ketika berada di dalam masjid adalah akad nikah dan juga pesta walimah, makan minum di masjid, salat id, tidur di dalam masjid, mengunci pintu masjid di luar waktu sholat, dan juga membunuh hewan. Sunnah-sunnah di dalam masjid dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, penampilan. Yang kedua, waktu masuk dan keluar. Yang ketiga, aktivitas di dalam masjid. Nah, untuk aspek penampilan itu ada yang pertama tuh ada yang bersuci. Nah, bersuci itu bisa dengan wudhu ataupun mandi janabah. Nah, ini disunahkan dilakukan seseorang jika akan masuk ke dalam masjid. Nah, karena pada dasarnya seorang muslim jika akan atau sedang masuk ke dalam masjid itu harus dalam keadaan suci dari hadas kecil dan besar. Yang kedua, berhias dan berparfum. Disunahkan sebagai seorang muslim jika akan masuk ke dalam masjid itu berhias dan memakai pakaian yang paling terbaik, dan jangan lupa untuk memakai wangi-wangian. Yang ketiga, tidak memakan makanan yang menyengat karena hal ini bisa menimbulkan bau yang tidak sedap, bisa dari keringat maupun dari mulut. Waktu masuk dan keluar. Yang pertama itu berjalan ke masjid dengan tenang. Maksudnya kita ketika kita akan melakukan perjalanan ke masjid, jadi pikiran dan hati kita itu harus tenang. Nah, yang kedua, masuk dengan kaki kanan dan keluarnya dengan kaki kiri. Yang ketiga, membaca doa masuk masjid dan keluar masjid. Nah, doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Doa keluar masjidnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Aktivitas di dalam masjid. Yang pertama itu ada sholat sunnah. Nah, ada banyak sekali jenis sholat sunnah yang bisa kita lakukan di dalam masjid, seperti halnya sholat sunnah tahiyatul masjid, di mana sholat sunnah ini dilakukan atau dikerjakan ketika seorang muslim itu baru memasuki masjid. Yang kedua ada sholat duha. Yang ketiga ada sholat qobliyah dan ba'diyah, dan masih banyak lagi sholat-sholat sunnah lainnya. Yang kedua ada halaqah ilmu. Selain untuk sholat, masjid juga bisa digunakan sebagai majelis ilmu, karena dimana pada dasarnya itu menuntut ilmu adalah kewajiban. Yang ketiga itu iktikaf. Lagi sholat-sholat sunnah lainnya. Yang kedua ada halaqah ilmu. Selain untuk sholat, masjid juga bisa digunakan sebagai majelis ilmu, karena dimana pada dasarnya itu menuntut ilmu adalah kewajiban. Yang ketiga itu iktikaf. Nah, iktikaf yakni berdiam diri di masjid dan menyibukkan diri dengan berbagai ibadah di dalamnya. Terakhir adalah berzikir. Berzikir yakni menyebut lafaz-lafaz Allah seperti halnya tasbih, tahmid, istighfar, dan lain-lain. Manajemen masjid. Manajemen masjid merupakan kajian tentang aspek keorganisasian para pengurus, baik dari struktur pengurus, program kerja, anggaran, dan lain-lain. Pada manajemen masjid ada keuangan masjid.
Nah, keuangan masjid ini ada dua sumber. Yang pertama, sumber keuangan yang halal, dan yang kedua, sumber keuangan yang terlarang. Dalam sumber keuangan yang halal ada beberapa. Di antaranya yang pertama, dana pribadi. Nah, dana pribadi ini adalah dana perorangan, di mana di dalamnya tidak mengajak ikut orang lain untuk menyumbang masjid. Yang kedua, kotak amal jamaah. Nah, di mana di sini dana operasionalnya berasal dari kotak amal para jamaah, yang dimana setiap harinya kotak amal itu digilir dari saf ke saf jamaah yang lain. Nah, yang ketiga ada baitul mal, ada negara, ada kantor perusahaan, ada usaha, dan yang selanjutnya ada pusat perbelanjaan. Nah, pusat perbelanjaan ini dimana apabila masjid itu adalah miliknya pusat perbelanjaan, jadi di situ masjidnya mendapatkan biaya dari pusat perbelanjaan tersebut. Nah, biayanya itu dari pelanggan yang berbelanja pada pusat perbelanjaan tersebut. Adapun tanggung jawab seorang imam, yang pertama memimpin manajemen masjid. Nah, tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab terberat bagi imam. Kenapa begitu? Karena seorang imam dituntut untuk memimpin jalannya manajemen masjid secara profesional, efektif, dan bermanfaat secara nyata. Yang kedua, mengefektifkan fungsi masjid. Bagaimana caranya agar fungsi masjid ini berjalan secara optimal? Mengingat bahwasannya masjid bukan hanya sebagai pusat kegiatan ibadah, namun juga merupakan pusat kegiatan masyarakat, pusat dakwah, serta sebagai pusat pendidikan. Nah, yang ketiga, menjaga kesucian dan kehormatan masjid. Yang terakhir ada wewenang imam, di mana seorang imam itu mempunyai wewenang atau haknya. Nah, yang pertama ada imam memberikan izin kepada muazin. Yang kedua, imam dapat membesarkan atau melirihkan suara pada saat mengimami. Yang ketiga, meringankan sholat. Yang keempat, menunggu makmum yang masbuk. Nah, yang kelima itu adalah istiqlaf. Nah, istiqlaf sendiri adalah tindakan seorang imam yang sedang batal. Nah, misalnya imam itu kentut. Nah, imam itu akan menyuruh salah satu jamaahnya yang berada tepat di belakangnya untuk maju menggantikan posisinya sebagai seorang imam. Yang keenam, menetapkan batas kesucian masjid, dan yang terakhir atau yang ketujuh itu menetapkan peraturan masjid. Sekian penjelasan materi tentang fikih masjid. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.